Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mensimulasikan praktikum titrasi asam basa dengan media laboratorium virtual bernama Chem Collective. Pertama, kalian bisa buka terlebih dahulu situsnya, yaitu chemcollective.org. Adapun tutorial secara umum sudah disampaikan pada user manual ya, jadi kalian bisa membuka kembali user manualnya dan dipelajari terlebih dahulu. Pertama kita akan masuk ke auto graded problems, karena di akhir nanti akan ada konsentrasi asam yang harus kalian tentukan ya dari hasil praktikum. Kita masuk ke acid base chemistry. Lalu kita pilih determine the concentration of the unknown strong acid, atau dalam bahasa Indonesianya menentukan konsentrasi dari asam kuat yang tidak diketahui, yang belum diketahui. Oke, di sini kita sudah masuk ke lembar kerjanya. Di sini di atas ada perintahnya, lalu di tengah sini ada lembar kerja kita atau meja kerja kita. Dan terakhir di sini ada kolom untuk memasukkan konsentrasi asam yang harus kalian hitung terlebih dahulu berdasarkan praktikum. Oke, kita baca dulu ya perintahnya. Perintah ini sudah dimasukkan pula dalam user manual ataupun dalam modul. Yang pada intinya, pada aktivitas ini kalian diminta untuk menentukan konsentrasi dari asam kuat monoprotik. Dan untuk melakukannya, kalian itu diminta melakukannya dengan metode titrasi menggunakan NaOH dan fenoftalen atau PP sebagai indikatornya. Nah, konsentrasi asamnya sendiri itu berkisar antara 0,025 molar sampai 2,5 molar. Jadi, kalian diminta untuk mengencerkan terlebih dahulu NaOH-nya sehingga nantinya titik akhir titrasnya berkisar antara 10 sampai 50 ml. Kenapa harus diencerkan? Karena kita lihat di sini di stockroom sudah ada solution ya. Solution ini berarti untuk larutannya ada air dan di sini ada NaOH. Perhatikan di sini konsentrasi NaOH-nya adalah 10 molar. Maka dari itu harus diencerkan terlebih dahulu. Lalu ada asam yang belum kita ketahui konsentrasinya. Lalu ada fenoftalen sebagai indikator. Oke, karena pertama kita harus mengencerkan NaOH, berarti kita ambil dulu alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada pasti NaOH, lalu yang kedua untuk mengecerkannya kita membutuhkan aquades atau air ya. Di sini ada H2O sebagai pengencernya. Oke, setelah itu kalian tentu akan membutuhkan beberapa alat. Di sini ada glassware, ini berisi alat-alat yang dapat kalian gunakan untuk mengencerkan NaOH-nya. Yang pertama kita pasti akan membutuhkan labu ukur. Di sini ibu akan membuat NaOH-nya menjadi 1,2 molar. Oke, itu tidak ada aturan kalian mengencerkannya dengan konsentrasi berapa, itu dibebaskan. Ibu akan mengencerkannya dengan menjadi konsentrasi 1,2 molar dalam 100 ml. Jadi di sini ibu ambil labu ukur yang 100 ml. Maka pertama kita harus hitung terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ibu masukkan perhitungannya. Diketahui molaritas pertamanya itu 10 molar. Molaritas pertama NaOH-nya. Lalu molaritas kedua ini adalah molaritas yang kita tuju atau yang kita inginkan dari hasil pengenceran. Ibu menginginkan 1,2 molar. Jadi di sini ibu masukkan M2 sama dengan 1,2 molar. Lalu V2 ini adalah volume hasil pengenceran tadi, kalian mau berapa mili? Ibu mau 100 ml atau sama dengan 0,1 liter. Maka yang ditanya adalah berapa volume NaOH 10 molar tadi yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH-nya menjadi 1,2 molar dalam 100 ml. Kita bisa gunakan rumus ini ya, V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Kita masukkan V1-nya karena belum diketahui maka tetap V1, lalu M1-nya 10 molar sama dengan V2. V2-nya yaitu 0,1 liter atau 100 ml dikali M2. M2-nya adalah 1,2 molar.
V1 dikali 10 molar sama dengan 0,1 dikali 1,2 itu adalah 0,12 molar liter. Di sini ada satuannya molar liter ya. Maka V1 sama dengan 0,12 molar liter dibagi 10 molar dari sini. Maka didapatlah V1-nya 0,012 liter atau 12 ml. Jadi kita butuh 12 ml NaOH. Dari NaOH 10 molar ini kita bisa masukkan di laboratorium sungguhan. Jangan lupa gunakan corong ya, atau gunakan pipet ukur terlebih dahulu. Oke, baik, kita bisa gunakan pipet ukur terlebih dahulu supaya lebih rapih ya. Kita bisa ambil yang 25 ml. Sekalian Ibu akan simulasikan bagaimana cara mengambil larutan dan menuangkan larutan. Di sini kita akan memasukkan 12 ml NaOH 10 molarnya ke dalam pipet ukur, jadi atau pipet volume. Jadi kita masukkan 12. Untuk menarik larutan kita bisa klik withdraw. Nah, terlihat ya bahwa di dalam pipet volume ini sudah terisi larutan, dan di Erlenmeyer ini larutannya sudah berkurang. Yang tadinya 100 ml menjadi 88 ml. Oke, kita close. Lalu 12 ml NaOH ini kita masukkan ke dalam labu ukur. Kita masukkan. Nah, untuk menuangkan kalian bisa klik pour. Jadi ingat ya, withdraw untuk menarik atau menyerap, yang pour itu untuk menuangkan. Mari kita close, lalu pipet ini sudah tidak kita butuhkan, maka kita bisa remove supaya menghemat tempat di workbench. Selanjutnya setelah ditambahkan NaOH, ini sudah ya, kita bisa remove juga. Kita akan membutuhkan aquadesnya. Aquades kita bisa pindahkan terlebih dahulu ke dalam gelas ukur boleh. Tadi kita mau membuatnya 100 ml dan sudah terisi 12 ml oleh NaOH. Berarti untuk menuju ke 100 ml kita membutuhkan 88 ml NaOH. Kita bisa pindahkan karena ini volume dari gelas ukurnya hanya 50, kita masukkan terlebih dahulu 50 ml. Oke, kita bisa tuang. Jangan lupa gunakan corong ya kalau di laboratorium sungguhan. Kita masukkan 50. Oke, belum mencapai garis tanda batas. Maka kita masukkan lagi, tadi sudah 50 ml. Untuk ke 88 berarti kita membutuhkan 38 ml lagi. Oke, sudah. Kita bisa pindahkan kembali sebanyak 38 ml. Ya, kita sudah mencapai tanda batas. Berarti ini sudah sesuai ya. Ini bisa kita hilangkan. Jadilah larutan NaOH 1,2 molar. Ini bisa kita hilangkan juga. Nah, ini untuk memudahkan kalian mengingat, kalian bisa mengganti namanya. Rename menjadi NaOH 1,2 molar. Oke, sudah terganti. Selanjutnya untuk titrannya ini, titrannya adalah NaOH ya, titrannya sudah siap, maka kita bisa masukkan asamnya. Kita siapkan terlebih dahulu, ini adalah larutan asam yang belum diketahui konsentrasinya. Lalu tentunya kita juga akan membutuhkan PP atau phenolphthalein. Nah, untuk melakukan titrasi, kalian tentunya akan membutuhkan Erlenmeyer. Kita bisa gunakan ini, Erlenmeyer yang 250 ml. Nah, berhubung kalian akan melakukan titrasinya sebanyak 3 kali atau triple, jadi kalian bisa sediakan 3 Erlenmeyer. Nah, untuk menghindari kebingungan, kalian bisa rename ini sebagai Erlenmeyer pertama.
Lalu ini sebagai Erlenmeyer kedua, dan yang terakhir sebagai Erlenmeyer ketiga. Nah, kita bisa mulai masukkan larutan asamnya ke masing-masing Erlenmeyer. Dari sini kita bisa gunakan pipet volume. Nah, Ibu maunya larutan asamnya hanya 25 ml untuk masing-masing Erlenmeyer. Jadi Ibu gunakan pipet volume dengan volume 25 ml. 25 kita tarik, lalu kita tuangkan ke sini. 25. Oke, bisa dilihat ya, volumenya yang tadinya 0 seperti ini berubah menjadi 25 ml. Lalu kita ambil lagi untuk Erlenmeyer kedua. Oke, kita bisa masukkan 25 ml. Lalu kita bisa ambil lagi untuk Erlenmeyer ketiga. Kita tuang. Oke, semua Erlenmeyer sudah terisi. Pipet ini sudah tidak kita butuhkan, kita bisa remove. Dan larutan asam ini juga sudah tidak kita butuhkan, kita bisa remove. Selanjutnya, setelah masing-masing Erlenmeyer berisi 25 ml asam, ini kalian harus catat ya, volume yang kalian gunakan, volume asamnya. Ibu menggunakannya 25 ml. Kalian bisa tambahkan indikator. Indikator ini sangat penting. Untuk menuangkan larutan dalam bentuk tetesan, kalian bisa gunakan realistik ya. Lalu kalian bisa klik hold to pour. Jadi untuk satu tetes, kalian bisa klik satu kali. Untuk dua tetes, kalian bisa klik 2 kali. Kita klik terlebih dahulu 1, 2. Oke, ini sudah 2 tetes. Lalu kalian bisa tambahkan, terlihat ya volumenya yang awalnya 25 ml, sekarang berubah menjadi 29,251 ml. Selanjutnya kita akan menambahkan phenolphthalein ke dalam Erlenmeyer kedua. Sama seperti tadi caranya. Kita bisa klik 2 kali untuk menambahkan 2 tetesan, 1, 2. Oke. Nah, bisa dilihat ya, untuk volumenya tentu akan berbeda karena volume satu tetes itu tidak selalu sama. Maka hasil akhir volumenya pun berbeda-beda. Ini tidak apa-apa. Kalian bisa catat saja di catatan masing-masing. Lalu kita tambahkan indikator untuk volume untuk Erlenmeyer ketiga. 1, 2. Oke, setelah semua Erlenmeyer terisi dengan larutan asam dan phenolphthalein, ini phenolphthaleinnya bisa kita remove. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan titrasi dengan NaOH. Yang pertama di sini kita tentu akan membutuhkan buret. Nah, di sini sudah tersedia buretnya volume 50 ml. Buret ini akan kita isi dengan titran, di mana titrannya adalah NaOH tadi ya, yang sudah kita encerkan. Maka pertama kita bisa pindahkan terlebih dahulu ke dalam beker glass atau gelas kimia. Kita bisa pindahkan larutan NaOH-nya ke dalam beker glass. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan menuangkan larutan NaOH-nya ke dalam beker glass sebanyak 50 ml terlebih dahulu sesuai dengan kapasitas buret. Oke, setelah sudah kita bisa pindahkan ke dalam buret sebanyak 50 ml. Terlihat bahwa volume di buret belum penuh ya, ini belum menyentuh angka 0. Berarti kita bisa tambahkan, 2 mili. Oh ya, di sini kita tambahkan terlebih dahulu dari NaOH-nya. Kita masukkan saja 20. Oke,
Selanjutnya kita bisa pindahkan ke dalam buret 2 ml supaya menyentuh angka 0. Oke, di sini sudah terlihat ya, dia sudah menyentuh meniskus bawah di angka 0. Jadi kapasitas buret ini dapat menampung 52 ml cairan. Mengapa? Karena di bagian bawah buret ini tentunya ada bagian kosong yang harus terisi dengan larutan pula. Selanjutnya kita bisa mulai titrasi untuk masing-masing Erlenmeyer. Kita bisa mulai dari Erlenmeyer pertama. Oke, nah untuk meneteskan ingat tadi ya bahwa kita bisa menggunakan realistik. Silakan dicatat volume awal buretnya. Awalnya kita bisa lihat ini dia dimulai dari 0, atau kalian bisa juga melihat volume dari sini ya, dari keterangan ini. Oke, kita mulai teteskan. Nah, terlihat volumenya mulai berkurang ya di dalam buret. Kita teteskan NaOH-nya sampai terjadi perubahan warna. Lakukan terus sampai terjadi perubahan warna dan jangan sampai melewati titik akhir titrasi ya. Jadi ketika sudah ada sedikit saja perubahan warna, itu tandanya sudah mencapai titik akhir titrasi. Perubahan warna yang terjadi nantinya akan sesuai dengan perubahan warna pada indikator ya. Jadi indikator phenolphthalein itu perubahan warnanya dari tidak berwarna hingga merah. Jadi nanti akan ketika sudah berwarna sedikit merah muda, itu berarti tandanya sudah mencapai titik akhir titrasi. Oke, kalian bisa klik-klik saja di hold to pour ini. Masih belum ada perubahan warna. Oke, sudah terjadi perubahan warna. Kita bisa baca buretnya ya. Ini berarti 31,6 ya. Karena ini kan 31,1, 31,2, 31,3, 31,4, 31,5, 31,6. Kita catat bahwa volume akhirnya untuk titrasi yang pertama adalah 31,6. Untuk memastikannya, kalian bisa juga mengurangkan dari volume awalnya ya. Tadi volume awalnya 52 ml, lalu dikurangi volume akhirnya 20,4. Oke, kita dapat 31,6 sama seperti hasil pembacaan kita di buret ya. Bisa kita tulis dulu di sini supaya tidak lupa. Jadi nanti kalian siapkan tabel pengamatan seperti ini. Volume HCl-nya tadi yaitu 25 ml, lalu NaOH-nya mula-mula di 0, lalu berakhir di 31,6 ya. Mari kita lihat lagi ya, 31,6. Maka volume NaOH yang digunakan yaitu kita hitung V2 dikurangi V1. Berarti 31,6 dikurangi 0. Tetap 31,6 seperti itu. Kita masuk ke titrasi yang kedua. Berhubung ini NaOH-nya tinggal sedikit ya, kita bisa cek di detail view. Nah, ini sudah berkurang, maka kita bisa tambahkan terlebih dahulu. Kita hilangkan detail view-nya, kita pindah ke sini. Kita bisa pindahkan beberapa mili, mungkin 30 ml. Oke, sudah. Dan ini NaOH-nya sudah habis ya. Tinggal 0, sekian mililiter. Oke, kita bisa pindahkan ke dalam buret. Karena tadi sudah terambil 31,6, maka kita isi 31,6. Ya, dia sudah di meniskus bawah di angka 0 lagi. Maka kita siap melakukan titrasi yang kedua. Berhubung tadi kita mendapatkan di volume 31,6, maka kalian harus berhati-hati saat volumenya sudah mencapai
31 ml. Ya, mari kita mulai. Nah, ini Ibu geser supaya lebih terlihat. Oke. Kita geser dulu ya supaya lebih terlihat. Lakukan seperti titrasi pada Erlenmeyer pertama. Oke, ini sudah hampir mendekati 30 ml. Ini bisa kita lihat ya, ini warnanya terlalu pekat. Akan lebih baik apabila warnanya kurang dari tersebut. Oke, kita sudah mendekati 31,1, maka kita harus hati-hati. Oke. Oke, sudah. Kita berhenti di 31,47 mungkin ya. Coba kita cek. Kita dari pembacaan buret karena ini tidak pas di garis. Kita tulis dulu. Kita bisa cek volume pada buret. 31,47 tadi, hasil pembacaan kita adalah 31,47. Kenapa 47? Karena kalian bisa lihat di sini ya, 31,1, 2, 3, 4. Dan di akhir itu biasanya disertai angka ganjil, jadi 3, 5, atau 7. Karena dia mendekati ke koma selanjutnya, maka kita ambil angka 7, 31,47. Namun, karena praktikum ini bersifat sangat saintifik, kalian bisa cek kembali dengan mengurangkan volume di buret ini. Awalnya tadi adalah 52 ml, lalu sekarang tersisa 20,525. 20,525. Oke. Tepat ya, tadi kita menebak 31,47. Di sini ada 31,475, beda 0,005. Jadi kalian harus bisa juga membaca buret. Kita masukkan datanya, maka mula-mula tadi 0, kedua 31,475. Maka volume NaOH yang digunakan V2 dikurangi V1 yaitu 31,475. Kita lanjut ke titrasi Erlenmeyer ketiga. Sebelum itu, mari kita tambahkan terlebih dahulu larutannya. Oke, karena volumenya tidak mencukupi untuk sampai di titik nol kembali, maka Ibu akan membuat terlebih dahulu larutan NaOH 1,2 molarnya lagi seperti di awal tadi ya, dengan pengeceran. Selanjutnya kita lakukan titrasi seperti tadi. Mulai dari 0 ya, berarti volume awalnya 0. Kita ganti terlebih dahulu yang ini menjadi 0. Oke, kita mulai titrasinya. Oke, ini sudah hampir mencapai titik akhir titrasi pada Erlenmeyer 1 dan 2, yaitu di titik 31 koma. Jadi kita coba hati-hati. Oke, untuk mendapatkan angka yang sangat saintifik, kalian bisa gunakan ini ya. Kita coba masukkannya sedikit demi sedikit. 0,05 ml. Kita coba 0,01.
Oke, ini sudah mendapat perubahan warna. Nah, ini sebenarnya sudah cukup. Disebut sebagai titik akhir titrasi. Kita cek ini volumenya berapa. Kita cek detail view. 31, 31,1, 31,2, 31,3, 31,4. Nah, berhubung ini berada di hampir di tengah-tengah ya, berarti ini berkisar 31,45 seperti itu. Tapi untuk membuktikannya kita bisa cek dari volume pada buretnya. Awalnya tadi adalah 52 mili, lalu sekarang dia 20,543. 20,543. Oke, sesuai ya, 31, tadi kita menjawab 31,45. Lalu ternyata ada 3 angka di belakang koma apabila kita hitung secara saintifik, yaitu 31,457. Kalian bisa masukkan ke sini, volume awalnya 0, volume akhirnya 31,457. Maka kita bisa tulis ini 31,457. Oke, setelah titrasi ini selesai, kalian bisa hitung konsentrasi asam yang kalian titrasi tadi. Kita masukkan terlebih dahulu volume satunya. Ini kita mencari volume rata-rata NaOH yang digunakan ya. Volume 1 31,6. Lalu volume kedua pada titrasi kedua itu 31,475. Lalu yang ketiga yaitu 31,457. Nah, mari kita hitung terlebih dahulu. Pertama 31,6, lalu ditambah 31,475, lalu ditambah 31,457. Dan didapat hasilnya 94,532. Jangan lupa dibagi 3 karena kita mencari rata-rata ya. Dibagi 3 sama dengan 31,51067. 31,51067. Oke, nah ini baru volumenya, belum konsentrasinya. Untuk menghitung konsentrasinya, kita bisa masuk ke sini. Volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam itu sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa. Rumus ini juga sudah ada di modul. Jadi kalian bisa baca kembali. Volume asamnya, tadi kita gunakan volume asamnya di sini. Nah, ini ya, volume asam tuh maksudnya ini. Kalian gunakan masing-masing di satu percobaan itu sebanyak 25 ml. Lalu dikali dengan molaritas asam. Molaritas asamnya ditanyakan, jadi belum ada. Dikali dengan valensi asam. Nah, asamnya kalian bisa baca di sini bahwa asamnya adalah asam monoprotik. Berarti dia hanya bervalensi 1. Mono itu 1 ya. Sama dengan volume basanya adalah kita gunakan volume basa yang ada di sini. Yang hasil perhitungan, hasil rata-rata. Supaya sesuai, kita bisa copy dari sini saja. Oke. Nah, sudah. Lalu dikalikan dengan molaritas basanya. Molaritas basanya adalah molaritas hasil pengenceran, yaitu 1,2. Jangan lupa di sini diberi satuannya, yaitu mililiter. Dan ini satuannya molar. Dikali valensi basa. Valensi basanya yaitu jumlah ion hidroksida yang ada pada basanya. Basa yang kita gunakan adalah NaOH. Ini ya, NaOH. Berarti ion hidroksidanya ini apabila diionisasi hanya menghasilkan 1 ion hidroksida. Berarti valensinya 1.
Nah, tinggal kita hitung 25 mili dikali MA dikali 1 berarti tetap ya 25 ml dikali MA atau molaritas asam, satunya tidak perlu. Nah, ini dikali 1,2. Mari kita hitung. Ini kita bisa langsungkan saja dikali 1,2. Oke, hasilnya 37,8128. 37,8128. Satuannya berarti ada molar dan ada mililiter. Dari mana? Dari sini ya, ini molar, ini mililiter dan ini molar. Oke, maka jika sudah seperti ini, MA-nya itu sama dengan 37,8128 ml molar dibagi dengan 25 ml. Sama dengan kita hitung. Nah, ini satuan mililiter ini akan saling menghilangkan dengan satuan mililiter yang ini. Maka nantinya akan dihasilkan satuan molar yang tersisa ya dari sini. Kita bisa hitung dibagi 25. Dibagi 25. Oke, hasilnya adalah 1,512512. 1,512512. Oke, kita sudah dapat hasilnya, lalu kita tinggal masukkan ke dalam kolom untuk jawaban. Please use 3 significant figures for your answer. Jadi kalian bisa menggunakan sampai 3 mungkin ya, 3 angka signifikan. Tadi jawaban kita adalah 1,512. 1,512. Kemudian kita klik cek. Oh, di sini untuk koma itu menggunakan tanda titik ya. Kita klik cek. Ya, untuk jawabannya ternyata belum tepat. Kita coba hilangkan satu angka di belakang koma. Oke, ternyata dia hanya meminta 3 angka saja. Jadi 1,51 saja sudah cukup. Jadi nanti ketika kalian ternyata jawabannya salah, tadi itu kan awalnya salah dulu ya. Kalian bisa coba masukkan 2 angka di belakang koma saja, atau memang jawaban kalian yang belum tepat. Jika jawaban kalian belum tepat, nanti kalian bisa lakukan titrasi lagi, mungkin 4 atau 5 pengulangan, sehingga didapatkan konsentrasi yang lebih tepat. Oke, di sini sudah ada ketentuan. Determine the concentration of the unknown strong acid done. Nah, di sini berarti tugas kita sudah selesai. What was the concentration of the acid? Berapa konsentrasi dari asamnya? 1,51 molar. Well done, sudah selesai. Nah, nanti ketika sudah selesai, kalian dapat print screen atau foto halaman ini. Lalu kalian juga bisa print ini ya. Print. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Kalian bisa tuliskan nama kalian di sini, juga nama kelasnya di bawahnya. Oke, kalian bisa save. Sekian tutorial hari ini tentang praktikum titrasi asam basa dengan media laboratorium virtual. Semoga dapat dipahami, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan hubungi Ibu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.